Gue tuh cuma pengen ngecas HP doang, sumpah. Colok kabel. Set! Bukannya nambah baterai, malah gue yang kayak kesedot listrik. Tiba-tiba, lampu kedip, udara bergetar, dan huosh! Gue dilempar ke dunia lain. Begitu buka mata, petir! Serius, gue udah berdiri di ruangan yang kayak set film sci-fi tahun 1000 depalan ratusan. Alat-alat aneh berserakan. Ada tabung kaca yang nyala kayak mau meledak. Dan cowok tinggi, kurus, rambut klimis, berdiri sendirian. Lagi ngomong sambil nyetrum udara pakai tangan. Tangan, bro. Gue bisik pelan. Bro, lu siapa? Dia nengok pelan. Tatapannya tajam tapi tenang. Terus dia ngomong, I am Nikola Tesla. Gue cuma bisa melongo. Fix, gue nyasar. Kali ini, ke kepala manusia paling jenius dan paling kesepian yang pernah hidup. Dia punya mimpi mulia, listrik gratis buat semua orang. Tapi anehnya, dunia malah milih yang lain. Sebelum gue kena setrum beneran dan jadi pajangan di museum listrik, mending kita gali dulu satu pertanyaan penting. Siapa sih Tesla? Dan kenapa ide-idenya dianggap terlalu bahaya? Tesla lahir tahun 1856 di sebuah desa kecil di Kekaisaran Austria yang sekarang masuk wilayah Kroasia. Kalau lo pikir jenius itu lahir di kota besar, Tesla langsung bantah itu dari lahir. Anak pendeta, tapi otaknya beda. Dia bisa ngitung logaritma di kepala tanpa kalkulator, bro. Bahkan, dia bisa ngebayangin mesin secara 3 dimensi, cuman dari pikiran. Tapi kejeniusan itu datang dengan bonus, yang nggak semua orang kuat. Sejak kecil, Tesla sering mimpi aneh. Dia ngeliat cahaya dari benda mati. Kadang muncul bayangan alat-alat yang belum pernah ada di dunia nyata. Warga sekitar bilang dia ketempelan hal gaib. Keluarganya khawatir. Tapi gue rasa dia cuma lahir terlalu awal. Tapi semua kejeniusannya itu mulai meledak waktu dia pindah ke Amerika. Jadi, tahun 1884, Nikola Tesla nyampe di New York. Dia dapat kerjaan di tempat yang prestisius banget. Laboratoriumnya Thomas Edison. Awalnya kelihatan menjanjikan. 2 otak brilian di satu ruangan. Tapi bro, ternyata nggak sesimpel itu. Tesla punya visi soal listrik bolak-balik alias arus AC. Lebih efisien, bisa kirim energi jauh, cocok buat masa depan. Tapi Edison ngotot sama arus searah alias DC. Tesla coba ngeyakinin, tapi bukannya didengerin, dia malah dicuekin. Parahnya lagi, dia sempat dijanjiin bonus $50.000 kalau idenya berhasil. Tapi pas dia nuntut, Edison cuman ketawa dan bilang, itu cuma lelucon orang Amerika, nak. Tesla patah hati, resign, dan keluar dari laboratorium Edison dengan dompet bolong dan harga diri yang hancur. Aneh, ini kalau zaman sekarang, dia udah bikin utas 15 part di X soal fenomena yang sekarang kita kenal sebagai budaya kerja yang nggak sehat. Tapi, justru dari titik terendah itu, Tesla mulai bangun sesuatu yang lebih besar dari listrik. Sebuah visi buat masa depan yang nggak cuma terang, tapi bebas. Bebas dari kabel, bebas dari tagihan. Tesla bukan tipe yang gampang nyerah. Setelah keluar dari bayang-bayang Edison, dia nemuin investor. Salah satunya George Westinghouse, yang percaya sama mimpi anehnya. Dia bangun pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara, yang waktu itu udah kayak proyek dari masa depan. Dan boom! Arus bolak-balik alias AC resmi ngalahin sistem DC. Dunia mulai nyala, dengan cara yang Tesla bayangin. Tapi yang bikin gue merinding bukan kemenangan itu. Tesla bilang, ini baru pemanasan. Padahal kita udah ngomongin pembangkit listrik level dunia, bro. Tahun 1899, Tesla pindah ke Colorado Springs. Laboratorium barunya bukan lab biasa. Itu kayak markas superhero yang isinya petir. Iya, petir beneran. Gue lihat dia nyetrum bola lampu dari jauh, tanpa kabel. Dan bukan trik sulap, bukan kamera trik. Tesla bilang, bayangin kalau energi bisa dikirim ke seluruh dunia, tanpa kabel, tanpa bayar. Tapi jujur, dunia kayaknya belum siap. Dan bener aja, makin deket Tesla ke mimpinya, makin banyak yang mulai ngerasa nggak nyaman. Karena kalau listrik bisa dikasih gratis, siapa yang masih bisa jualan? Tahun 1901, Tesla mulai bangun proyek terambisiusnya.
Menara Wardenclyffe. Bentuknya kayak menara alien, tinggi menjulang di pinggiran New York. Tapi ini bukan sekadar menara. Ini harapan Tesla buat ngirim listrik lewat udara dari satu titik ke seluruh dunia. Investornya JP Morgan, raja finansial, dewa Wall Street. Awalnya Morgan kasih modal. Tapi begitu dia ngerti rencana utamanya Tesla, energi gratis buat semua orang, dia langsung panik. Katanya, kalau listrik gratis, terus gue untung dari mana? Dan boom, dana diputus. Tesla ditinggal sendirian. Wardenclyffe terbengkalai. Dunia yang sempat terang, pelan-pelan diredupkan lagi. Tesla bangkrut. Mimpinya nyangkut di rangka besi setinggi 57 meter. Dan sejak itu, dunia milih jalan yang beda. Dan sejak Wardenclyffe berhenti berdetak, Tesla pun perlahan menghilang dari peta sejarah. Bukan karena dia nggak penting, tapi karena terlalu bahaya buat dilestarikan. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Tesla makin eksentrik. Dia tinggal di hotel kecil, hidup dari sisa-sisa donasi. Tidurnya cuma 2 jam sehari, sisanya dipakai buat mikir. Dia ngobrol sama burung merpati putih yang tiap hari datang ke jendela. Katanya, dia jatuh cinta sama burung itu. Dan kalau lu kira itu aneh, Tesla juga percaya dia nerima sinyal dari Mars. Buat banyak orang, Tesla udah dianggap aneh. Ilmuwan yang dulu disorot dunia, sekarang cuma jadi kabar burung. Tapi gua mikir, mungkin dia nggak aneh. Mungkin dia cuma terlalu jauh di depan. Kayak sinyalnya belum nyampe ke kita aja. Dan akhirnya, di tahun 1943, tubuhnya ditemukan di kamar hotel kecil di New York, sendirian. Dan di situ, mimpi tentang listrik gratis, tentang dunia yang bersinar tanpa tagihan, ikut terkubur bareng jasad Nikola Tesla. Gue keluar dari lab Tesla sambil mikir, kok bisa ya orang sejenius ini malah dilupain? Padahal ide-idenya yang dulu dianggap aneh, sekarang jadi pondasi teknologi kita hari ini. Wireless charging, radar, bahkan konsep internet. Perusahaan mobil listrik paling hype sedunia yang logonya nempel di setiap mobil mahal. Pakai namanya Tesla. Dulu ditertawakan, sekarang disembah. Dunia emang kadang telat sadar. Dan gue jadi ngerti satu hal. Mungkin dunia bukan gak butuh orang jenius. Tapi kadang dunia cuman belum siap nerima mereka. Tapi kadang mimpi itu harus berani jalan sendirian dulu. Meskipun yang lain baru paham belasan tahun setelah lo pergi. Kalau lo suka cerita sejarah yang kayak gini, jangan lupa like, share, dan nyalain lonceng biar lo nggak ketinggalan episode nyasar berikutnya. Tulis di kolom komen juga, lo mau gue nyasar kemana lagi?